Nggih, mohon izin kita mulai sekarang nggih, Ustadz Kintoko. Siap. Nggih, baiklah Bapak Ibu, jamaah Al-Jihadi Embun Pagi, para sesepuh semuanya, baik yang bergabung dalam ruang virtual, baik melalui platform Zoom ataupun yang bergabung di kanal YouTube. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 untuk kajian Ahad pagi ini bersama Ustadz Dr. Kintoko Apoteker. Beliau adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Segera kita mulai bersama. Mohon maaf yang tergabung dalam ruang Zoom yang tidak berkepentingan nanti berkenan untuk menonaktifkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat narasumber kajian Ahad pagi Al-Jihadi, Ustadz Dr. Kintoko Apoteker dari Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati sesepuh pengajian Al-Jihadi Embun Pagi, Bapak Profesor Dr. Samsul Hadi, dan tentunya Bapak Ibu jamaah Al-Jihadi Embun Pagi yang tidak bisa kami sebutkan nama-nama indah Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung baik melalui platform Zoom maupun YouTube. Rasa syukur kehadirat Tuhan yang makasih Allah SWT, marilah senantiasa kita panjatkan karena pada kesempatan pagi hari ini bertepatan tanggal 13 November tahun 2022 ini kita masih bertemu kembali dalam suasana sehat dan bahagia. Selanjutnya kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu, teriring doa semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah untuk mengawali kajian pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan pengantar dan selamat datang dari sesepuh pengajian Al-Jihadi Embun Pagi kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Hadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Ustaz Dr. Kintoko Apoteker yang kami hormati, ya sudah kangen ini semua jamaah. Ya, sebetulnya ini juga Ustadz Ki ABJ. Allah ya. Kalau kita senang generasi penerus kita, Ustadz Kintoko, Ustadz ABJ, ya, KRT, Dokter Insinyur Ki, sudah Ki itu sudah mendarah mendaging ke taman siswaannya. Kita kan, ya alhamdulillah. Juga sesepuh kita Arsoyo, Ustadz Sumiarsono, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hari juga Diana Leli Darto yang kita hormati, ya, aktivis kita untuk Embun Pagi dan juga Embun Pagi Jihadi. Alhamdulillah kami bersyukur saat kita bisa menyempatkan waktu untuk usia dan memanfaatkan ilmu beliau
yang khas ini. Kita mengetahui Ustadz kita menekuni herbal, Masya Allah. Kemarin saya posting ke Ibu Profesor Pujiati dari USU. Oh iya, Pak Samsul, saya sudah mengikuti pelatihannya. Masya Allah, jadi beliau mungkin mengikuti dari YouTube, ya karena Alhamdulillah, tadi kami sampaikan hamdas syakirin, puji dari orang-orang yang merasa bersyukur, hamdan naimi, puji kepada Allah SWT, dari orang-orang yang mendapatkan nikmat, insya Allah menyesuaikan dengan topik pada kesempatan ini, jadi memanfaatkan Prof. Samsul, mohon izin, mic-nya tertutup. Oh iya, mohon maaf. Jadi kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, puji dari orang-orang yang merasa bersyukur, puji kepada Allah dari orang-orang yang mendapatkan nikmat. Insya Allah pagi hari ini kita mendapatkan nikmat, akan membahas ciptaan Allah, terutama juga dari sisi tumbuh-tumbuhan yang ditekuni oleh Ustadz Dr. Kitaka. Ini kita sangat senang Bapak Ibu, para sesepuh juga, Rama Harsoyo, Ustadz Sumiharsono, teman-teman juga yang masih muda, Pak Lelis, CS, Rosidi, dan lain sebagainya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kita memang sangat bersyukur sekali Ustadz Kintoko itu menekuni tip nabawi, Masya Allah, tip nabawi, juga herbal, juga punya pesantren, juga mengasuh pesantren, mengasuh konsultasi herbal yang kita bisa, saya selalu mengikuti setiap pertanyaan dari konsultasi di herbal itu langsung dijawab oleh beliau. Jadi dengan demikian dari A sampai Z itu persoalan-persoalan penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan herbal itu, insya Allah Ustadz Kintoko AZ-nya sudah ada, sudah hafal di sini. Masya Allah, itu satu kita yang harus bersyukur juga. Beliau dari Fakultas Farmasi UAD. Alhamdulillah, alamin. Kita memanfaatkan insya Allah ya Ustadz Kintoko. Matur nuwun, sangat ini bisa kita memanfaatkan ilmu yang ditekuni oleh beliau. Kemudian juga selanjutnya sebelum mengakhiri sambutan, ahlan wa sahlan, kemudian terima kasih, mohon maaf segala khilafnya dalam penyelenggaraan. Pasti juga kita menyampaikan selamat bermuktamar. Hari Jumat sore sudah mulai berdatangan ke Solo, kemudian juga tokoh-tokoh sudah pada hadir. Ya. Waktu kami Jumatan kemarin di Kulon Progo, ketemu Bapak Sekum, Sekretaris Umum yang dalamnya di Jakarta sudah mulai menuju ke Solo, memberikan kuliah pengajian di PDM Kulon Progo kemarin itu. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi juga selamat bermuktamar Muhammadiyah Aisyah, semoga selalu sukses. Kita
selalu mendukung keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah. Insyaallah dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Ustadz kita dan juga topik pada kali ini. Ya, terima kasih Ustadz. Insya Allah kita memanfaatkan dan menjadi ilmu yuntafa'u bihi bagi Ustadz sendiri dan bagi kami semua yang mengikuti pengajian ini. Insya Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insya Allah. Ya, demikian Pak ABJ. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Samsul Hadi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih yang sudah tergabung dalam ruang virtual. Mohon maaf dengan kerendahan hati. Bapak Ibu untuk dibiasakan menonaktifkan mic kecuali nanti yang sedang berbicara sehingga noise ataupun suara-suara di luar itu tidak masuk sehingga rangkaian acara suara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, bisa manis didengar untuk kita semuanya. Baiklah, kita akan memasuki sesi utama sampai nanti pukul 7 dan nanti setelah pukul 7 kita lanjutkan tanya jawab diskusi bersama narasumber hebat kita Bapak Dr. Kintoko Apoteker. Saya tidak usah perlu menyampaikan kurikulum vitae beliau. Dia sudah beberapa kali hadir di Jamaah Al-Jihadi Imbun Pagi. Tentunya ucapan terima kasih telah mendonasikan waktu dan ilmunya Ustadz Dr. Kintoko. Sekarang kita akan berbicara masalah herbal sakinah. Bagaimana kupasannya herbal sakinah? Ternyata tidak hanya sebatas keluarga sakinah saja, herbal pun harus sakinah. Memanfaatkan ciptaannya dengan penuh rasa syukur. Sepenuhnya kepada Dr. Kintoko Apoteker, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada yang kami hormati Prof. Samsul Hadi sebagai pembina dari Al-Jihadi, juga kepada Mas Moderator Dr. Arif alias Ki ABJ. Ada Janokonya ini. Biasanya kalau Janoko ini istrinya lebih dari satu. Tapi saya setia kok, Ustaz. Dan kepada para senior yang hadir di Zoom, link Zoom, kami mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, rezeki, dan juga ketentraman dalam kehidupan rumah. Langsung saya membahas tentang herbal sakinah. Jadi sudah diawali oleh Ki ABJ bahwa ternyata sakinah itu tidak hanya bicara dalam konteks keluarga ya, dan itu yang kita harapkan. Tetapi bicara tentang sakinah, kalau menurut maknanya itu adalah satu hal yang menenteramkan. Dan ternyata herbal itu juga bisa membuat diri kita itu menjadi tentram. Saya kasih contoh ya, kalau bicara tentang penyakit kekinian Bapak Ibu. Karena tuntutan ekonomi, satu dengan yang lain saling ingin mengejar mimpi-mimpi, itu menyebabkan kehidupan saat ini itu penuh dengan tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres yang tinggi inilah yang membuat kita itu tidak nyaman, tidak tentram kalau dalam bahasa sakinah tadi. Jadi hati, pikiran dan sebagainya itu bahasanya Ki ABJ ora jenjem. Sehingga kemudian banyak yang lari menggunakan
obat-obat skala seperti psikotropika, kemudian narkotika dan seterusnya, akhirnya yang terjadi adalah ketergantungan. Dan itu sudah bisa kita saksikan di berbagai media atau mass media, banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan atau drug abuse berkaitan dengan dia ingin mencari ketenangan, ketentraman sebetulnya karena satu tekanan kehidupan yang demikian sangat berat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi ya. Nah, ternyata Allah itu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia, terutama adalah umat Islam, dalam rangka untuk mencari ketentraman atau ketenangan pikiran bagi mereka yang sedang mengalami kondisi pikiran yang sedang panik atau mungkin ansietas, kecemasan yang tinggi akibat sebuah tekanan-tekanan kehidupan, baik itu berkaitan dengan karir maupun dengan pekerjaannya dan seterusnya. Dan ingin saya sampaikan Bapak Ibu, mereka yang senantiasa dalam kondisi stres yang tinggi, yaitu ditandai dengan kadar hormon kortisol di dalam serum darahnya itu meningkat di atas normal. Ini kalau dalam jangka panjang atau jangka kronis ya, menahun gitu, ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Artinya pada penyakit-penyakit yang serius. Sehingga stres itu dianggap menjadi faktor pemicu dari 85% penyakit yang ada atau yang diderita itu, kalau ditarik nanti itu bisa masuk ke dalam pemahaman bahwa yang bersangkutan itu sedang mengalami kondisi stres. Nah, oleh karena itu kita itu harus bisa pertama mengidentifikasi diri kita sendiri yang sedang dalam kondisi tidak nyaman, pikiran kita tidak tentram, hati kita mungkin ada peningkatan dari kadar hormon stres kita itu. Yang pertama indikasinya adalah kecemasan tadi. Jadi mereka yang senantiasa dalam kondisi anxiety atau kecemasan yang tinggi itu mengindikasikan tingginya kadar hormon stres. Yang kedua itu juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Artinya dia mengalami kondisi seperti gangguan tidur atau insomnia ya. Itu menjadi indikasi yang bersangkutan sedang mengalami tingkat stres yang tinggi. Dan juga kemudian satu lagi adalah ekspresi yang ditunjukkan dari orang-orang yang sedang dalam kondisi stres yang tinggi itu adalah tensi atau mudah marah atau mudah tersulut atau sensitif. Itu juga indikasi dari kondisi mereka yang hormon kortisolnya itu dalam keadaan tinggi. Nah, ini terus terang membuat kehidupan kita ini menjadi tidak nyaman. Dan beberapa kasus, jika ini terjadi pada ibu hamil, ya, yang hamil dalam kondisi tingkat stres yang tinggi, itu bisa merangsang terjadinya kelahiran prematur. Itu harus dipahami, Bapak Ibu. Kelahiran prematur itu kelahiran di mana usia janin itu kurang dari 40 minggu. Jadi rata-rata 40 minggu, kalau dia kurang dari itu, seperti misalkan 36 atau 37 minggu, dia sudah lahir. Itu menandakan si ibu ini itu dalam kondisi paparan hormon kortisol. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar. Tingkat kecerdasannya kurang kok. Mohon dibantu. Tingkat kecerdasan layar itu lebih sok kepecet-pecet ini. Ya,
Saya lanjutkan. Jadi kondisi kelahiran prematur ini sekarang menjadi tren, terutama di kota-kota besar, di mana seorang ibu yang sedang mengandung dan kemudian juga ada di sektor publik dengan tingkat intensitas stres yang tinggi karena mungkin tekanan kerja, target kerja, dan seterusnya, itulah yang mana kemudian hormon kortisol yang ada pada diri ibu ini akan ditransfer pada plasenta bayi atau plasenta ibu, yang kemudian di situ menyebabkan terjadinya konstruksi sehingga menyebabkan bayi itu lahir lebih awal dari waktu yang seharusnya. Jadi ini adalah problem-problem yang sekarang sedang ngetren terjadi di era apa yang dimaksud dengan era milenial gitu ya. Jadi di sini banyak sekali situasi kondisi di sektor publik yang kemudian menyebabkan atau mendorong merangsang terjadinya stres yang tinggi, dan jika itu terjadi pada ibu hamil yang sedang hamil itu bisa menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. Sedangkan pada secara umum pada kelompok masyarakat yang senantiasa atau selalu terpapar dengan tingkat stres yang tinggi, itu akan mendorong munculnya penyakit-penyakit kronis ya, serius ya, penyakit kronis yang serius ya, seperti stroke, jantung, dan seterusnya ya. Itulah kemudian yang harus kita upayakan untuk mencari solusinya sebagai upaya-upaya untuk kuratif ya, preventif, dan seterusnya. Nah, herbal adalah salah satu ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Kalau boleh kita bagi bentuknya atau perawakannya, habitus namanya, Allah menciptakan herbal ini dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu. Ada yang bentuknya itu tanaman berkayu gitu ya, pohon gitu contohnya. Ya, ini contoh yang bisa nanti digunakan, biasanya ini dari jenis kayu legi misalkan. Ini mempunyai kemampuan untuk menurunkan tingkat stres dari seseorang. Kemudian ada juga yang bentuknya itu tanaman semak gitu ya, semak. Ini contohnya misalkan dari jenis lavender. Ini lavender itu juga bisa dipakai ya untuk menurunkan tingkat stres yang tinggi. Nanti cara pemakaiannya, kalau lavender itu yang dipakai jenis minyaknya. Minyak lavender nanti diteteskan 5 tetes pada satu wadah seperti baskom yang dikasih air panas mendidih gitu, kemudian kita teteskan 5 tetes, kemudian kita hirup dihirup lewat hidung ya, diinhalasi gitu, sehari 3 kali, 2 sampai 3 kali, tergantung tingkat stresnya ya. Ini akan memberikan rasa ketenangan, ketentraman tadi. Itu. Ada juga yang tekniknya dibuat seperti diffuser. Itu ada satu alat yang nanti bisa merubah suatu cairan menjadi uap. Nah, itu diffuser itu juga bisa nanti ditaruh di ruangan gitu, kemudian kita kasih tetesan dari lavender, minyak lavender, kemudian diffusernya dinyalakan dengan elektrik gitu. Nanti kemudian dia akan merubah dari bentuk cairan menjadi uap, dan ruangan itu nanti penuh dengan bau dari lavender, dan kemudian kita hirup di ruangan itu, kemudian pikiran dan hati kita menjadi lebih rileks. Ada contoh lain yang diciptakan oleh Allah, herbal-herbal yang untuk membuat hati kita menjadi tenang gitu ya, menjadi ayem, tentrem istilahnya gitu, dari buah pala. Ya, buah pala ini berarti jenisnya tanamannya adalah tanaman pohon tadi, seperti kayu legi tadi ya. Buah pala ini juga dipakai
untuk terapi salah satunya mereka yang mengalami masalah-masalah gangguan stres yang tinggi tadi. Kemudian ada jenis tumbuhan lain yang bentuknya itu semak gitu ya. Perdu, tadi semak sudah lavender ya contohnya. Yang perdu. Ya, perdu, kemudian ada lagi contoh tanaman yang merambat gitu ya. Merambat itu kalau bahasanya Latin itu Liliaceae. Jadi dia merambat gitu. Jadi ada beberapa jenis berdasarkan perawakannya itu Allah ciptakan dengan kuasanya itu tumbuh-tumbuhan itu bentuknya itu macam-macam. Ada yang pohon tadi ya, ada yang perdu, kemudian ada yang semak gitu ya, semak, kemudian ada yang merambat tadi, merambat, dan ada yang herba. Herba itu artinya semua bagian itu dipakai. Contoh misalkan ini adalah kasus pada saat kondisi stres ya, kita bisa menggunakan misalkan meniran gitu ya. Meniran itu contoh yang bisa dipakai pada mereka yang mengalami situasi sedang dalam kondisi stres. Nah, dari sisi perawakan seperti itu. Jadi kita tinggal menggunakan bagaimana teknik-teknik untuk mencari terapinya atas kondisi stres yang tidak nyaman dalam pikiran hati kita dengan tumbuhan. Jangan lari dengan menggunakan penyalahgunaan obat ya. Amfetamin misalkan, psikotropika atau kodein narkotika gitu ya. Itu nanti akan membuat kecanduan. Akan membuat kita kecanduan. Jadi upayakan dengan apa yang Allah ciptakan di alam ini, dan itu bentuk rasa kita mensyukuri itu adalah memanfaatkan ciptaannya. Itu bentuk kita mensyukuri. Karena kalau kita nggak memanfaatkan, berarti yang Allah ciptakan itu bisa-bisa nanti kehilangan plasma nutfahnya atau sumber genetiknya itu. Sebagai contoh ya, saat ini itu Indonesia sudah mengalami pengikisan plasma nutfah atau sumber genetik tumbuhan. Sebagai contoh misalkan dari jenis umbi-umbian yang jumlahnya itu sekitar 40 dulu. Sekarang tinggal 15. Kenapa hilang? Karena tidak ada yang mau memanfaatkan. Kalau nggak ada yang memanfaatkan, berarti petani juga enggan untuk menanamnya. Karena petani enggan menanamnya karena dinilai tidak punya nilai ekonomi, ya akhirnya ya lama-lama itu habis itu. Dicari susah. Saya sekarang mencari tanaman duet aja itu susah sekarang. Pada zaman saya dulu, mungkin zaman Prof. Samsul Hadi, apalagi itu tanaman duet itu sudah ada di mana-mana. Wong dulu saya masih ingat kalau beli buah duet itu kan ibarat atau sebutannya kan anggur Jawa gitu ya, anggur Jawa gitu. Nah itu nanti dikasih di wadahnya dari daun pisang yang dibuat sudi gitu loh. Itu dulu caranya menjualnya itu seperti itu. Itu saya waktu itu masih 5 kilo. Itu saya masih ingat itu sak sudi itu 5 kilo. Wah itu nanti ketika kita makan terus bibir kita itu jadi berubah warna ungu gitu ya, ungu kehitaman, dan itu ketika kita di SD waktu itu bisa jadi kontes gitu, siapa yang ungunya paling cetar gitu. Nah saya ingin mengupas sedikit tentang ini. Itu sudah diteliti untuk anti diabetes selama penelitian itu 125 tahun itu. Duet itu, pohon duet. Tapi coba sekarang kita lihat duet di sekeliling kita ada, sangat jarang. Kenapa? Ditebangi. Dianggap tidak punya manfaat. Padahal kulit kayunya dari duet itu Allah ciptakan, di sana ada satu kandungan senyawa yang mirip cara kerjanya itu seperti akarbose. Kalau itu untuk obat-obat diabetes yang sintetik, akarbose itu adalah menghambat penyerapan glukosa dari usus.
Jadi inilah yang terjadi jika kita tidak mau mensyukuri apa yang Allah ciptakan dengan cara memanfaatkan herba yang ada di sekitar kita. Akibatnya sumber-sumber obat alami ini lama-lama bisa habis, lama-lama itu hilang gitu, dengan sendirinya karena dianggap itu tidak punya nilai ekonomi. Termasuk tadi kulit kayunya, duet itu sangat bagus untuk diabetes dan penelitiannya itu sudah 125 tahun lamanya. Jadi lebih panjang dari usia kita ya penelitian tentang kulit batangnya dari duet itu. Tapi kalau kita mau cari duet atau kulit batangnya duet udah kesulitan sekarang. Maka saya mengajak pada kesempatan ini kepada seluruh jamaah ya Al-Jihadi, ayolah kita syukuri apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, terutama di Indonesia, dengan cara kita memanfaatkannya. Nah, lalu kalau dari sisi jumlahnya, Indonesia ini dikaruniai oleh Allah 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan. 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan itu belum termasuk lautannya. Lautannya Indonesia ini menyimpan potensi obat-obatan sebanyak 10.000 jenis. Kalau lautan ditambah dengan daratannya atau bahasanya itu terestrialnya, maka Indonesia adalah satu-satunya negara terbesar di dunia yang menyimpan potensi obat alam. Ini luar biasa. Kita mengalahkan dari Brazil. Karena Brazil memang punya Amazon. Tapi Brazil tidak mempunyai lautan seperti seluas Laut Indonesia yang garis pantainya terpanjang di dunia dari mulai Aceh sampai Papua. Ini menunjukkan satu karunia yang luar biasa yang tidak diberikan oleh negara-negara lain. Tetapi dalam satu kasus sebaliknya, kenapa kemudian masih tingginya angka kematian penyakit di Indonesia, terutama yang disebabkan karena faktor stres tadi. Stres yang memicu munculnya penyakit-penyakit serius, penyakit-penyakit mematikan, penyakit-penyakit yang berbiaya mahal, itu disebut dengan istilahnya catastrophic disease. Itu di Indonesia itu masih tinggi, bahkan nomor 4 di dunia. Jadi ada sebuah kontradiksi. Di satu sisi Allah ciptakan sumber obat-obat itu terbesar di dunia, tetapi di sisi lain lah kok kita nomor 4 juga terbesar di dunia. Penyakit-penyakit katastrofiknya, penyakit-penyakit pembunuh, penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang berbiaya mahal, karena pernah BPJS itu mengumumkan defisit BPJS 9 triliun. Yang kemudian ditutup defisitnya itu dengan cukai rokok, kan pernah itu. Jadi kita kalau mau melarang orang untuk tidak merokok, dibalik sekarang, kamu itu yang membiayai defisit itu aku, para perokok, gitu jadinya sekarang. Karena pernah Menteri Keuangan itu menggunakan cukai rokoknya untuk menutupi defisit anggaran BPJS kita yang defisit 9 triliun. 9 triliunnya itu untuk menutupi biaya tadi penyakit-penyakit katastrofik, penyakit yang mematikan tadi, yang sebagian besar dipicu karena stres secara kronis. Nah, inilah situasinya Bapak Ibu jamaah Al-Jihadi. Ini tidak bisa tidak kecuali kita harus kemudian ayo memanfaatkan apa yang kita punyai, yang Allah ciptakan untuk Indonesia ini, yang menjadi kebanggaan kita di negara-negara lain ketika kita mengatakan Indonesia adalah menyimpan sumber bahan baku obat terbesar di dunia jika itu adalah lautan ditambah dengan daratannya. Nah, itu dari sisi jumlah. Lalu dari sisi yang dari sekian banyak itu apa yang paling banyak dipakai? Ya, yang paling banyak dipakai ada 300-an. Dari 30.000 itu 300 yang sudah banyak dipakai oleh masyarakat.
Indonesia, terutama untuk pengobatan-pengobatan segala gangguan ya. Kalau bicara masa penyakit itu ada lebih dari 170-an jenis gitu ya yang dikenal, dan itu belum termasuk penyakit-penyakit yang on progress, yang terus berkembang, yang zaman nenek moyang kita dulu itu tidak ada di Prof. Samsul Hadi. Sekarang muncul gitu. Nah, ini menunjukkan penyakit pun juga mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia itu sendiri gitu. Tapi yang dipakai sekarang 170-an jenis ya. Nah, 170-an jenis ini itu dapat didekati dengan 300 jenis tumbuh-tumbuhan ya, 300 jenis tumbuh-tumbuhan. Dari 300 jenis tumbuhan atau herbal itu yang terbanyak lagi, diperas lagi itu ada 11 atau 10 yang paling sering dipakai di seluruh etnis di Indonesia. Yang pertama, ini luar biasa nih, kunyit yang pertama. Kunyit. Yang kedua, temulawak. Ya, kunyit, temulawak. Yang ketiga, jahe. Yang keempat, kencur. Kalau kita lihat keempatnya ini, itu ternyata salah satu daripadanya itu disebut di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17, yaitu jahe. Jadi jahe itu dikelompokkan kepada kelompok empon-pon. Nah, temannya empon-pon selain jahe itu ada kunyit, temulawak, kencur. Itu yang paling banyak dipakai oleh penduduk Indonesia di semua etnis dari Sabang sampai Merauke. Nah, oleh karena itu ayo kita manfaatkan apa yang Allah sediakan ini. Di dalam surat Al-Insan ayat 17 itu dikatakan, dan mereka penduduk surga diberikan sejenis minuman yang campurannya adalah jahe atau zanzabila. Dan jahe ini berdasarkan penelitian ini sangat bermanfaat juga untuk menangani kasus-kasus stres atau tingginya hormon kortisol. Jadi dia adalah menurunkan kadar hormon kortisol. Nanti bisa dikombinasi dengan buah pala tadi. Buah pala ya, satu buah itu digeprek gitu. Kemudian ditambahkan jahe, kemudian dicur dengan air panas mendidih, lalu ditutup, biarkan selama lebih kurang 15-an menit atau hangat itu baru kita minum. Kalau mau nikmat lagi bisa ditambah dengan 1 sendok madu atau dengan gula aren, ya, gula aren atau 1 sendok madu, kemudian kita minum. Itu sangat bagus untuk mengendalikan tingkat stres kita yang tinggi, yaitu diminum sebelum tidur misalkan. Ya, itu nanti bangun tidur kita lebih rileks. Itu contoh-contoh bagaimana tanaman herbal itu disediakan oleh Allah. Lalu selain yang dari jenis empon-pon, ada yang jenis yang lain seperti misalkan mengkudu, ya, mengkudu. Kemudian ada lagi sirih, ada lagi daun sersat, ada lagi meniran tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada lagi buah pinang, ya, itu yang paling banyak, yang paling sering dipakai. Nah, pada kasus misalkan tingginya stres kita yang memicu kepada terjadinya hipertensi, ya, hipertensi berarti tekanan darah kita sangat tinggi. Itu cukup kita bisa menggunakan 3 bahan. Yang pertama mengkudu, yang kedua kumis kucing, yang ketiga seledri. Ya, mengkudu, kumis kucing, seledri. Nah, seledri ini pun juga disebut di dalam hadis terkait dengan pemanfaatan seledri ini. Jadi kalau kita lihat hierarki ayat-ayat ataupun hadis yang bicara tentang herbal, kalau itu dispesifikkan menjadi herbal nabawiyah, itu totalnya itu ada 92.
yang 52 tersebut di dalam Quran, yang 40 tersebut di dalam kumpulan hadis namanya Arba'un An-Nabawiyyah. Jadi jelas sekali bahwa ciptaan-ciptaan yang Allah hadirkan di dunia, wabil khusus adalah untuk Indonesia, itu tidak lain sebetulnya adalah agar umat atau rakyat Indonesia, terutama umat Islamnya yang 85% tinggal berada di Indonesia ini, itu adalah menjadi umat yang sehat, umat yang bisa mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Yang sebetulnya kita harus belajar dan malu dengan negara-negara lain yang dia tidak mempunyai kekayaan alam seluas sebanyak Indonesia, seperti Jepang misalkan, atau bahkan Iran. Kalau itu kita bicara tentang negara-negara di Timur Tengah misalkan, Iran itu hanya punya koleksi 9.000 tanaman saja, Prof. Samsul. Iran itu. Dan kita ini punya 30.000. Dan Iran tidak punya potensi sumber daya lautnya. Ya. Kemudian kita bisa belajar juga dari Jepang misalkan. Jepang bukan negara yang mayoritas Muslim, ya. Pun ada ya di sana yang penduduk asli Jepang yang Muslim, tapi sangat sedikit, gitu ya. Jepang itu rata-rata usia harapan hidupnya itu menunjukkan pengendalian tingkat stresnya yang bagus. Berarti orang Jepang tidak stres. Di sana juga kehidupannya sangat kompetitif, ya. Tetapi karena dia mampu mengelola stresnya itu dengan baik, salah satunya menggunakan asupan nutrisi ataupun komponen dari herbal, itulah yang menyebabkan stresnya itu tidak memicu kepada terjadinya penyakit-penyakit yang bersifat serius tadi. Di Jepang itu rata-rata usia harapan hidupnya itu di atas 85 tahun. Sedangkan Indonesia rata-rata 75 tahun, itu pun di DIY. Kalau di tempat lain 72 tahun. Nah, kenapa mereka negara-negara yang mungkin secara spirit tidak mempunyai dasar religiositas seperti bangsa Indonesia, tetapi mereka mampu memahami bahwa manusia itu tersusun dari komponen-komponen yang salah satunya itu harus diambil dari saripati tanah yang ada di tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengambil elemen-elemen dari unsur hara yang ada di tanah, kemudian diproses melalui suatu mekanisme fotosintesis menghasilkan suatu nutrisi, dan di sisi lain menghasilkan suatu zat bioaktif yang diberikan oleh Allah untuk kemanfaatan sebesar-besarnya kepada manusia. Dan sekali lagi, bentuk cara kita mensyukurinya adalah kita mengenali manfaatnya itu dan lalu kita menggunakannya untuk upaya-upaya kesehatan dalam diri kita. Jadi ini yang pemantik diskusi kita lebih lanjut supaya kita bisa betul-betul memahami konteks herbal yang ada di Indonesia ini dan juga kondisi era milenial saat ini yang sangat tinggi dengan kondisi stres yang itu bisa memacu terjadinya banyak penyakit yang serius, penyakit kronis, dan juga di sisi lain dia berpengaruh pada situasi banyaknya kelahiran-kelahiran prematur. Saya kira itu Ki untuk membuka diskusi kita lebih lanjut berkaitan dengan pemanfaatan atau tema kita yaitu herbal sakinah, yang mana herbal ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk juga yang utama adalah untuk menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan pikiran kita, agar pikiran kita senantiasa dalam kondisi yang rileks, dalam kondisi yang tenang, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini
dengan tetap sehat secara fisik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ini kupasan dari Dr. Kintoko. Memang ahlinya di bidang farmasi, apalagi farmakologi herbal ini, sehingga memang menjadikan hal yang menarik bagi kita. Ternyata kekayaan alam, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali di muka bumi ini yang bisa dipergunakan, bukan hanya sebatas obat kimiawi. Hanya bagaimana kita mensikapinya. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama ahlinya. Karena satu hal, tadi banyak sekali kalau dulu duet, nah saya itu dulu hobinya cari duet juga. Ustadz Kintoko, sekarang anak-anak nggak tahu duet itu kayak Nggak tahu apa. duet ya. Ya, betul. Tidak ada yang pernah paham duet itu kayak anggur Jawa. Umpama ada. Lalu cepluan. Nah, ya udah banyak sekali. Dan satu cerita, nanti mungkin bisa dikupas sedikit, walaupun ini sambil mentari sudah ada yang bertanya. Ini sedikit cerita, Ustadz Kintoko. Saat kemarin COVID merajalela dan banyak yang terpapar COVID, saya itu mendapatkan resep yaitu dari rebusan godong meniran itu. Rebusan godong meniran. Dan ini sudah dibuktikan kawan saya, kawan-kawan dulu kuliah yang sekarang ngajar di Klaten itu ada 3 orang yang terpapar COVID. Sampaikan sama kawan, dan untuk pencegahan yaitu rebusan godong meniran itu satu akarnya nanti dicuci, digodok, dicampuri gula aren gitu aja. Dulu tahunya walah pokoknya pahit, padahal obatnya pahitnya ya seperti itu kan. Seperti ternyata saya coba itu awal langsung 5 godong itu, tapi untuk pencegahan itu ternyata ya white-nya ya luar biasa, cukup 1 atau 3 saja. Tapi kan begini, Dr. Kintoko, kita itu sering AB terkait dengan komposisi atau AB terkait dengan dosis. Nah, ketika obat herbal itu kan bagaimana dengan dosisnya, bagaimana dengan jumlah yang takaran yang harus kita minum pas. Kan kadang sudah diketahui oleh publik, wah nanti kalau enggak pas, tapi mohon maaf ini juga ada sahabat saya itu yang konsumsi untuk pencegahan maunya, ternyata punya efek samping, mohon maaf, dan itu sudah menjadi sudah dikatakan efeknya ke ginjal. Nah, ini bagaimana kupasannya nanti Dr. Kintoko, ini sudah ada yang japri tadi, karena seringkali kita kan AB terkait itu, apalagi seperti kemarin menjadikan isu nasional terkait juga kesalahan obat yang menjadikan ginjal akut ini, yang akhirnya beberapa obat ditarik. Dari dulu ya namanya obat itu paracetamol, sudah kita beli paracetamol, baik wujud sediaan tablet, kapsul, apapun sediaan cair, tapi kok ternyata sekarang paracetamol aja harus lebih jeli lagi. Nah, seperti itu, mungkin ini mengantarkan untuk diskusi dulu, dan di kolom chat juga sudah banyak. Nah, bagaimana Ustadz Kintoko terkait seperti itu tadi yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi? Matur nuwun. Ya, jadi kalau bicara tentang dosis, sebenarnya kita bisa belajar kepada para nenek moyang kita yang abad 14 itu sudah di masyarakat itu sudah dikenal dengan berbagai kepakaran ya. Di sini diambil dari prasasti-prasasti. Saya ingin mengutip dulu istilah-istilah supaya kita nanti ada nyambung gitu ya. Pertama ada prasasti Balawi, ini tahun 1305 Masehi. Di situ sudah ada istilahnya Tuhanami. Itu istilah yang disematkan di dalam prasasti Balawi itu, yaitu tukang obat atau ahli obat. Tentu kalau kita bicara ahli obat, karena penemuan obat sintetik itu baru di awal abad 19 atau akhir abad 18. Maka ini bisa dipastikan dia tidak atau belum menggunakan paracetamol ini Ki. Jadi ini kan abadnya Mojopahit ya. Ke sini ya. Itu belum mengenal itu dengan istilah paracetamol, antalgin gitu kan belum ini. Berarti bisa dipastikan mereka mesti pakai herbal ini. Tuhanami ini gitu.
kemudian ada kedi atau dukun wanita, kemudian ada walian atau tabib, kemudian di prasasti Sidoteko ini juga ada istilah juga yang sama dua nampi, tapi di sini ada istilah lain namanya Wuli Tombo, yaitu orang yang mengobati penyakit. Dan bisa kita pastikan juga ini adalah tidak menggunakan paracetamol obat sintetik karena ini belum ada, ini eranya ini masih jauh. Kemudian prasasti Bendosari disebut juga prasasti Manahimanuk ya. Di sini ada namanya janggan atau tabib bisa. Lalu ada prasasti Biluluk, ini ada padadah atau tukang pijat. Ya, tukang pijat. Lalu ada prasasti Madawapura, ada namanya acaraki atau penjual jamu. Nih, sekarang mungkin yo jamu gendong gitulah ya. Nah, ini yang harus dipahami bagaimana melihat suatu filologi arkeologi jamu. Arkeologi itu berarti buktinya prasasti, batu bertulis atau relief, pahatan pada dinding. Nah, sekarang kita bicara tentang antropologi jamu, di mana jamu atau herbal ini yang dikenal di kalangan masyarakat ini adalah jamu-jamu yang sekarang masih ada di saat kita saat ini. Masih lestari, meskipun jumlahnya atau ini kan ada 8. 8 itu mencerminkan 8 arah mata angin dalam konteks lambang Surya Majapahit, disebut Wilwotekto. Nah, itu apa saja? Itu ada kunir asam, beras kencur, cabai puyang, paitan, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, gepioan, dan tawar sinom. Nah, sebetulnya cara memahami ini antropologi jamu itu adalah bahwa mereka mengkonsumsi jamu yang tepat pada usia berapa dengan pendekatan rasa. Gitu. Contoh, untuk anak-anak dan remaja atau ya anak-anak remaja itu arahnya ke manis asam. Terus nanti sedikit pedas hangat, ini beras kencur. Jadi beras kencur itu bagus untuk anak-anak remaja dewasa gitu. Kemudian pedas ini untuk dewasa matang gitu. Lalu pahit ini untuk orang tua. Ya, pahit untuk orang tua. Lalu tawar, kemudian hingga manis kembali. Jadi siklusnya itu adalah seperti itu. Itu menurut antropologi medis, antropologi jamu yang dipercayai dan diterapkan dalam kebudayaan pada masa itu. Nah, dengan ini tadi ada pertanyaan, kalau mengkonsumsi yang pahit-pahit akan merusak ginjal misalkan. Itu informasi itu harus dijelaskan dengan konteks. Pertama, memang bisa jadi gini. Bisa jadi yang bersangkutan itu memang sudah memiliki ciri. Artinya, fungsi hati dan fungsi ginjalnya itu sudah mengalami penurunan. Gitu kan? Nah, untuk orang-orang seperti ini memang harus diwaspadai mengkonsumsi jamu, termasuk obat sintetik sekalipun itu harus ada penyesuaian dosis. Jadi kita tidak bisa langsung menjustifikasi setelah minum jamu itu ginjalnya kena. Tapi mungkin saja bahwa dia itu sudah punya riwayat sebelumnya penurunan fungsi ginjal karena gaya hidupnya yang tidak baik. Lalu kemudian ada orang yang memberitahukan misalkan suruh minum jamu, kebetulan dosisnya itu tidak disesuaikan dengan kondisinya dia yang sedang mengalami ginjal, akhirnya ya bahasa Jawanya nyengkake gitu. Nyengkake. Nah, oleh karena itu ketika kita akan menterapi mereka yang ini, pastikan yang bersangkutan itu tidak dalam keadaan sakit tertentu, yaitu yang berkaitan dengan fungsi hati dan fungsi ginjal. Kenapa fungsi hati dan fungsi ginjal itu penting? Karena hampir sebagian besar jamu termasuk obat sintetik itu nanti dimetabolismenya di hati dan diekskresikan itu lewat ginjal.
Jadi kalau ada gangguan fungsi ginjal berarti harus ada penyesuaian dosisnya. Itu. Apakah hanya penyakit hati dan ginjal, gangguan hati dan ginjal? Enggak, pada ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak yang masih kecil, kemudian orang tua yang sudah lansia, itu semuanya kalau bicara tentang masalah takaran atau dosisnya, itu harus diperhatikan secara seksama. Jadi seperti itu, Ki ABC, cara memformat mindset kita tentang pemakaian herbal itu. Dan yang terakhir, pastikan herbal yang dipakai memang herbal yang tidak masuk dalam kategori tanaman beracun. Kalau termasuk tanaman beracun, jelas itu merusak. Demikian Ki ABC. Oke, terima kasih tambahan penjelasan yang luar biasa dari Dr. Gintoko. Baiklah Bapak Ibu, ini sudah ada yang raise hand dan nanti yang di kolom chat akan saya bacakan. Saya berikan kesempatan yang raise hand dari tadi. Ini mohon maaf kalau saya salah sebut nama, ini Bapak ataupun Ibu, sebenarnya ini Ibu Wahyu Puji Lestari. Silakan untuk dibuka mic-nya, bisa bertanya langsung Ibu Puji Lestari. Monggo silakan. Kalau saya salah sebut nama, mohon maaf. Silakan. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Dok. Untuk tanaman yang bukan termasuk kita konsumsi harian seperti kemarin pernah saya tanyakan tentang daun laban itu kan memang makanan kambing. Cuma untuk manusia itu efeknya gimana ya, Dok? Karena kan saya enggak paham herbal tanaman gitu. Pertama itu. Yang kedua, untuk kasus autis yang kemarin saya gunakan produk Naturonal, setelah keluarganya itu memberikan diet tidak makan tepung terigu itu, alhamdulillah 1 bulan itu sudah ada perkembangan, Dok. Sudah ada respon jika saya panggil atau saya perintah itu sudah membaik. Nah, itu untuk konsumsi herbalnya, karena ini kan masih dalam menunggu untuk terapi ke Sarjito yang ada poli tumbuh kembang. Itu untuk herbalnya, itu sampai kapan diberikan? Atau mungkin tentang diet rendah glutennya itu sampai kapan, Dok? Untuk kemudian yang ketiga, seperti penggunaan herbal itu kan ada dosisnya 3x2. Misalkan, ini kan karena saya kan ke anak saya, itu saya tidak tepat dosis, terkadang itu seharusnya 3 kali, saya berikan sekali atau 2 kali. Tapi memang alhamdulillah membaik. Itu bagaimana, Dok? Terima kasih. Monggo, langsung saja Dr. Gintoko. Betul ya, untuk kasus autis itu faktor pemicunya adalah gluten ya, yang terdapat di jenis gandum gitu atau tepung gitu ya. Maka mengurangi gluten atau kita sebut ya kalau bisa malah gluten free gitu, itu memang salah satu terapi pendukung pada kasus mereka yang mengalami atau anak-anak autis. Autis itu sendiri sebetulnya tingkatannya itu parameternya itu ada sampai 12 atau 12 sampai ada yang sangat parah gitu ya. Artinya kalau ciri-ciri ke-12-nya itu ada semuanya, berarti memang dia dalam kondisi yang parah. Nah, tetapi secara umum memang sudah betul bahwa pemicunya salah satunya itu adalah gluten dan kemudian menjauhkan anak-anak dari makanan gluten free, itu adalah sesuatu yang sudah sesuai atau tepat. Nah, sekarang bagaimana pemakaian herbal yang berkaitan dengan kondisi autis. Jadi ini hampir mirip dengan yang tadi saya jelaskan. Kalau kita menggunakan teori perawakan itu habitus tadi. Anak ini yang autis itu adalah yang mengalami problem pada sistem elektrik di otaknya gitu. Jadi otak kita itu menggunakan sistem elektrik juga, stimulus electrical yang menghantarkan satu impuls ke sistem saraf di otak kita. Maka logikanya berarti kalau ada gangguan seperti ini, kalau menggunakan pendekatan habitus, itu berarti kita bisa melihat tumbuhan itu berarti yang mirip
dengan kepala. Jadi mengambil bentuk-bentuk karena kepala itu bulat atau oval, berarti nanti buah-buahan yang menyerupai daripada itu atau seperti itu kita bisa pakai atau kita bisa gunakan. Misalkan delima ataupun manggis gitu ya. Itu bisa mengarahkan ke teori-teori morfoanatomi namanya. Jadi kesesuaian antara bentuk yang ada di dalam tumbuhan dengan kelainan yang ada di dalam tubuh. Jadi itu bisa digunakan teori itu. Ada teori lain yang nanti mengarah kepada misalkan karena autis itu kan hiperaktif ya, sangat aktif tetapi dia tidak bisa fokus dengan pikirannya. Jadi dia berbicara dengan pikirannya sendiri. Maka itu harus diturunkan aktivitas atau hiperaktifnya itu, dan kemudian bisa diarahkan untuk bisa fokus kembali. Ini bisa menggunakan jenis-jenis minyak atsiri seperti misalkan tadi saya sebutkan ada lavender, tapi dikombinasi dengan mint, lalu dikombinasi dengan daun kemangi, minyaknya dari daun kemangi ya. Itu nanti akan menurunkan dari aktivitas elektriknya di dalam otaknya itu satu sisi, juga nanti memberikan rasa ketenangan ya. Jadi itu bisa dipakai nanti dengan cara dihirup ya, seperti tadi saya contohkan untuk anak-anak bisa 3 tetes ya, 3 tetes kemudian dihirup. Kalau si anak itu mengalami kesulitan untuk menghirup, bisa di 1 tetes diletakkan di cotton bud itu ya, terus dimasukkan ke hidungnya dia, biar dia menghirup itu. Nah itu teknik-teknik yang bisa dilakukan kaitan dengan tadi kondisi autis. Seperti itu, Bu Wahyu. Terima kasih. Sekarang kita sudah jelas nih Bu Wahyu. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Sudah banyak sekali ini. Yang pertama dari Pak Ahmad Fauzan. Nah, dari Pak Ahmad Fauzan. Apakah saat kita mengkonsumsi obat herbal tadi sebaiknya berkala atau boleh setiap hari? Ada khawatir kalau tersisa residu di ginjal. Nah, tadi ini juga pertanyaan tambahan tadi. Kalau ini bagaimana, berkala atau boleh setiap hari? Jadi kalau bicara tentang herbal itu kan bentuk sumbernya itu kan macam-macam ya. Ada yang dari sumber pangan, misalkan contohnya umbi-umbian ya. Umbi-umbian itu bisa kita jadikan sebagai sumber untuk terapi atau modalitas terapi herbal gitu. Saya kasih contoh ya, umbi Garut misalkan ya, tepungnya dari umbi Garut itu atau patinya. Kalau pati dan umbi itu harus dibedakan ya Bapak Ibu. Kalau untuk mendapatkan patinya, si Garut itu diparut ya, diparut kemudian ditambahkan air, lalu patinya nanti keluar, terus diendapkan gitu. Nanti airnya dibuang, bagian yang mengendap itu adalah pati Garut. Ya, itu adalah bagian dari atau jenis dari polisakarida itu, atau sumber pangan sebetulnya, sama halnya dengan seperti padi, beras dan seterusnya. Tetapi harus dipahami bahwa pati Garut itu memiliki kemampuan atau manfaat untuk mereka yang mengalami masalah gastritis atau MAH, misalkan seperti itu. Jadi itu dari sumber pangan, Pak Ahmad gitu. Terus ada yang dari sumber buah-buahan ataupun sayur-sayuran, kita sebut sebagai hortikultura. Tadi sudah saya sebutkan kalau Bapak mengalami hipertensi, kita ambil seledri ya, kemudian timun. Itu kan seledri itu sayuran, timun itu adalah dari jenis buah-buahan.
gitu kan. Itu nanti ambil satu timun yang ukuran sedang, kemudian 3 atau 5 helai seledri, kemudian kita blender keduanya, kemudian kita saring, kemudian diminum sehari 1 sampai 2 gelas. Itu nanti 3 hari itu tensi itu turun gitu. Itu sudah banyak penelitiannya yang seperti itu. Kemudian ada lagi dari tanaman hias. Misalkan ya Bapak Ibu yang mengalami ibu terutama yang mengalami masalah misalkan seperti haid tidak teratur ataupun saat haid itu sakit, itu menggunakan iler, itu sejenis tanaman hias ya, daunnya itu warnanya ungu kemerahan gitu ya. Kemudian ada lagi yang dari tanaman liar ya, tanaman liar. Nah, tanaman liar ini definisinya tidak ditumbuhkan, dia tumbuh sendiri. Kemudian ternyata mempunyai banyak manfaat, seperti contohnya akar alang-alang. Itu juga untuk hipertensi. Kemudian juga ini putri malu misalkan ya, termasuk meniran itu sebetulnya tanaman liar itu, dan pegagan juga. Nah, dari jenis tanaman liar ini itu yang terkadang di situ ada jenis tanaman yang beracun tapi tidak kita pahami bahwa dia beracun. Misalkan kreo ya. Kreo itu dimanfaatkan oleh masyarakat daunnya, ini tanaman liar ya, itu untuk menurunkan gula darah. Tapi dia bersifat merusak atau bersifat juga menyebabkan kerusakan pada ginjal gitu. Nah, sebetulnya yang ditanyakan Pak Ahmad itu adalah herbal-herbal yang masuk dalam jenis yang tidak biasanya gitu. Kalau herbal-herbal yang biasanya seperti kita makan mengkudu, buah, sayuran gitu ya, kemudian sumber pangan, kemudian mungkin beberapa ada tanaman-tanaman hias yang sudah diketahui manfaatnya, sebetulnya tidak ada kekhawatiran terkait dengan residu. Residu itu istilah yang ambigu sebetulnya. Sebenarnya bukan residu, tapi si herbal itu mengandung suatu senyawa yang bersifat nefrotoksik gitu. Nefrotoksik itu bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Itu contohnya misalkan kompre gitu ya. Kemudian ada lagi tadi saya sebut tadi itu yang kecubung misalkan seperti itu. Jadi kalau yang digunakan yang biasa kita pakai itu tidak menyebabkan seperti kondisi yang dikhawatirkan Pak Ahmad itu, terkecuali memang dia itu sudah punya ciri riwayat. Contoh bagi mereka yang sudah punya riwayat batu ginjal, ya jangan makan dari misalkan bayam gitu ya, kacang-kacangan gitu, itu dihindari gitu. Nah, itu pola pikirnya yang betul seperti itu, bukan kemudian menganggap semua herbal ini bisa menyebabkan residu. Kalau seperti itu orang makan sayur-sayuran nanti bisa kena ginjalnya kan, begitu logikanya. Jadi yang lebih dipahami adalah yang tidak biasanya dikonsumsi itu harus betul-betul dipastikan bahwa dia adalah tanaman herbal yang tidak menyebabkan kerusakan pada ginjal. Begitu Ki. Terima kasih. Masih ada 2, langsung saja 2 saya bacakan. Tanya bagaimana cara mengetahui dosis pemakaian herbal sudah pas pada tubuh kita, karena ada yang bilang herbal pun juga berbahaya jika dipakai, katanya akan mengendap di ginjal juga. Tadi dibahas, tapi bagaimana mungkin bisa lebih diperjelas lagi, Dr. Hindoko. Ya, langsung atau gimana? Saya tambahkan dokter, saya pernah dapat prinsip dari apoteker bahwa prinsip herbal asal rasa tidak pahit itu minim bahaya alias tidak berbahaya. Apa tepat ini? Monggo, dokter. Ya, yang pertama dosis itu pakai dosis yang empiris atau antropometri. Sak jimpit, sak jumput, sak genggam, sak upil nggak ada ya, terlalu kecil ya, sak upil.
Apalagi ya? Ya, kemarin saya bersama dengan ahli filologi dari Sanata Dharma itu, Bu Chandra itu, ada lagi cekotok itu gini ternyata. Dosisnya itu kayak gini, cekotok namanya. Kayak gini tuh ada gitu. Saya juga, ya Allah, ternyata dosis nenek moyang kita mendosis itu luar biasa. Saat jimpit itu gini loh, jimpit itu ya. Jumput itu gini. Nah, beda ini jimpit, jumput, terus genggam, cekotok. Ini cekotok ini kayak gini itu. Nah, oleh karena itu kita kalau mau belajar yang sifatnya tradisional berarti referensinya adalah dari empiris atau dari nenek moyang kita yang sudah punya tradisi menggunakan herba itu sejak abad 13 ya. Ada satu literatur lagi sejak abad 4 ya, itu di Kutai Kartanegara gitu. Jadi demikian lama ya. Jadi kalau dosisnya pakai dosis yang itu. Kalau daun-daunnya itu 3 sampai 5 lembar gitulah. Itu yang dosis yang tidak kemudian menyebabkan seperti yang dikhawatirkan merusak ginjal dan seterusnya. Lalu untuk yang rasa pahit, saya ingin sampaikan ada satu buku The Taste of Herbs, Exploring Therapeutic Value. Jadi ternyata rasa dari tumbuhan itu mengarahkan khasiatnya. Nah, justru yang saya ingin tekankan adalah kalau Bapak Ibu mau mencari pengobatannya, itu justru yang utama cari yang dua rasa ini, pahit atau sepet. Pahit atau sepet. Karena sebagian besar manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu terhadap penyakit 80-an jenis ya, 80% penyakit itu ada di spektrum rasa pahit atau sepet. Nah, masalahnya kan begini ya, kalau seseorang itu kalau sudah sembuh ya nggak harus diminum terus gitu. Jadi misalkan saya kasih contoh, Taxol itu untuk kanker payudara itu ditemukan di Amerika. Itu rasanya pahit ya, dan kemudian tumbuhan itu ada di Indonesia namanya Taxus sumatrana, itu juga rasanya pahit. Jadi dia hanya dipakai pada saat kondisi memang yang bersangkutan itu kena kanker payudara gitu. Nah, ketika dia sudah sembuh atau dengan pemakaian itu boleh, dia dihentikan, selesai gitu. Jadi seperti itu ininya cara memahaminya. Nah, yang dipahami oleh apoteker tadi itu karena dia mendapatkan satu kasus bahwa yang pahit-pahit itu adalah yang mungkin diminum oleh orang yang sudah punya ciri sakit ginjalnya tadi itu. Yang pertama, yang kedua, memang dari tanaman liar yang tidak lazim dipakai dan rasanya kemudian pahit. Nah, itu kita perlu lakukan penelitian lebih lanjut gitu untuk mengetahui keamanannya pada ginjalnya gitu. Jadi yang dimaksud dengan residu herba menyebabkan residu ginjal itu saya luruskan. Kemudian yang rasa pahit itu adalah memang harus dipahami itu pahitnya dari jenis tanaman-tanaman liar yang tidak lazim dikonsumsi dan belum ada data penelitian keamanannya kepada ginjal. Begitu, Ki. Terima kasih. Masih ada. Saya rangkum lagi. Wah, ini luar biasa. Kita bersama ahlinya dikupas luar biasa. Sekarang dari Pak Apip Serang. Tanya, Dok, ini keluhan orang terdekat saya. Keluhannya yang paling sering itu sakit kepala. Nah, sakit kepala dan mual. Riwayatnya penyakit tipes dan tekanan darah selalu rendah. Mohon masukan herbal apa yang tepat untuk masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana bisa mendapatkan buku-buku herbal yang valid? Soalnya BPOM saya pernah mendapatkan tapi hanya 2 buku. Matur nuwun. Ya, jadi yang valid sumbernya itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, namanya Formularium Rasional Obat Tradisional Indonesia. Itu ada versi e-book atau PDF-nya yang bisa di-download di di internet gitu ya.
Kemudian yang kedua, buku yang saya koleksi itu ada yang versi e-book, yaitu The Taste of Health Study, cuma ini bahasa Inggris. Nanti tanya kepada Prof. Samsul itu, nanti dijawabnya Prof. Samsul pakai bahasa Arab. Gitu. Jadi tanyanya bahasa Inggris, Prof. Samsul jawabnya bahasa Arab. Nanti beliau ahli bahasa Arab. Kalau yang dari bahasa Arab asli yang Arba'un An-Nabathiyah itu tapi belum diterjemahkan. Barangkali Prof. Samsul itu nanti yang bisa membacanya itu. Itu buku-buku sumber buku-buku yang bisa dipakai. Kemudian ada lagi kalau Hirbah Nabawiyah itu yang tulisannya yang judulnya Zadul Ma'ad itu juga bisa dijadikan dasar untuk belajar khusus Hirbah Nabawiyah. Lalu yang sakit kepala, mual ya, riwayat tipes gitu kan sebetulnya mengalami defisiensi ini ya apa namanya stamina-nya menurun ya. Di sisi lain kecenderungannya tekanan darahnya itu relatif rendah. Jadi untuk meningkatkan tekanan darah itu bisa menggunakan garam Himalaya kombinasi dengan kopi robusta. Kemudian nanti tambahkan jahe karena mual itu tadi pakai jahe. Kemudian sakit kepalanya nanti itu kombinasi dari sidowayah dan cabai Jawa gitu. Jadi itu nanti anget ini. Ciri khas ramuannya itu yang mengalami defisiensi stamina itu ramuannya harus yang anget-anget, yang hangat dalam tubuh. Nah, ciri khas ramuan hangat itu kalau dari rasanya itu pedas. Nah, jadi ya cari pedes-pedes. Misal nih kondisi lingkungan kita sedang dingin, mesti kita akan mengalami kondisi qi kita juga akan turun. Nah, sehingga harus dimasukkan herba yang mampu meningkatkan qi kita. Ya, nah itu dengan yang pedas-pedas, lada hitam, cabai Jawa, kemudian jahe gitu. Nah, seperti itu konteks praktisnya. Jadi ini langsung apoteker hidup gitulah istilahnya, ngerti lingkungan kondisi sekarang baru hujan terus, ini di Jogja hujan terus ya, semalam juga masih hujan ya Prof. Samsul ya. Nah, ini nanti perbanyak aja konsumsi yang tadi jahe, cabai Jawa, kapulaga, lada hitam gitu supaya staminanya tetap terjaga. Begitu Ki. Matur nuwun, luar biasa. Langsung satu berikan kesempatan pertanyaan terakhir pas nanti menutup pukul 7.30 di 7.20. Terakhir saya berikan kesempatan Ibu Yakiyah. Ibu Yakiyah, kami persilahkan. Tanya langsung, monggo. Assalamualaikum Ustadz sama dokter. Ini saya mau tanya, herbal itu biasanya kan untuk obat fisik ya, sakit fisik. Nah, apa herbal bisa untuk menggantikan obat jiwa? Maksudnya obat yang dikonsumsi orang yang konsultasi dengan dokter psikiater kan jiwaan itu, agar bisa lepas tidak mengkonsumsi secara berkala obat yang diberikan dokter psikiater itu. Terima kasih, karena kan kalau ibaratnya rumah sakit itu ada yang untuk fisik umum, rumah sakit yang untuk kejiwaan artinya bukan gila, bukan, tapi dia seperti stres gitu yang harus diobati gitu. Nah itu kan dokter psikiaternya pasti ngasih obat gitu loh, yang harus diminum karena ada gangguan apa ibaratnya kalau dari dokter itu syarafnya apa gitu, saya kurang paham sih ya, tapi dibilangnya seperti itu, jadi jiwanya, jadi maaf bukan gila, bukan kayak itu. Jadi obat herbalnya apa ya? Terima kasih dokter. Oke. Ya kalau gila itu namanya skizofrenia. Itu gila, dan DIY termasuk angka tertinggi orang gila gitu. Saya nggak tahu kenapa ini Prof. Samsul tinggi. Pengajian itu marak tapi kok angka skizofrenianya tinggi guys. Se-Indonesia itu DIY itu paling tinggi gitu. Jadi belajar di konteks sosiologis kesehatan di Indonesia itu semua teori nggak bisa dipakai. Coba bayangkan, Jogja ini angka harapan hidupnya itu tinggi di nasional, tapi angka kemiskinannya juga tertinggi nasional. Jadi wong kere ning awet uripe gitu loh.
itu sosiologi, teori sosiologi nggak masuk itu. Biasanya orang kere itu stres cepat mati. Nah, di Jogja itu enggak gitu. Jadi termasuk kasus kanker serviks juga tinggi, ya tertinggi nasional gitu. Ini problem-problem ya yang nanti kita cari solusinya bersama-sama. Ini nggak bisa satu pendekatan, termasuk yang kasus tadi. Adakah herba yang untuk kasus-kasus pada mereka yang mengalami depresi? Sebenarnya sebelum gila itu depresi dulu. Depresi itu lebih gawat daripada stres. Jadi kalau urutannya itu gini, insomnia itu gangguan tidur, itu ciri sudah dia stres. Terus habis itu stres kronis, lalu depression, lalu schizophrenia. Gitu. Urutannya seperti itu. Jadi kalau udah depresi nggak segera ditangani, bisa gila itu. Dan kayaknya atau kemungkinan ini yang terjadi di Indonesia, di DIY itu banyak yang depresi, kemudian tidak ditangani dengan baik, lalu menjadi schizophrenia, gila gitu. Nah, adakah yang untuk tadi insomnia sudah ada, stres juga sudah ada, depresi mungkin yang lebih tepatnya itu pakai adaptogenik. Jadi memang harus ada, harus dipakai jenis penenang, tetapi yang itu sumbernya dari herbal. Ya, salah satunya itu misalkan kratom gitu ya. Tapi ini kemarin dimasukkan ke negatif listnya Badan POM karena tidak boleh, karena dia punya daya penenang, nanti bisa disalahgunakan juga oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya kecukupan pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, itu Ibu Zakia. Jadi ada Bu yang disebut adaptogenik Bu. Adaptogenik itu satu jenis herbal yang bisa digunakan pada kasus-kasus seperti tadi depresi gitu ya. Memang betul belum sampai gila sih depresi gitu. Bahkan Bu ada herbal yang dipercayai secara empiris tapi ini ya itu dipakai biasanya mereka yang mengalami gangguan makro astral, misalkan kemasukan jin, misalkan gitu. Itu biasanya dipakai jenis herbal yang apa namanya, saya lupa itu. Daun bidara. Apa? Daun bidara, Pak Gin. Bidara, Mas. Sampai lupa. Tapi bidaranya dikombinasi dengan kelor. Ya, dengan kelor itu biasa dipakai untuk mereka yang mengalami gangguan makro astral seperti itu, jin dan seterusnya. Jadi herbal ternyata juga punya manfaat yang tidak hanya untuk fisik ya, tapi untuk yang psikis tadi dan juga untuk yang berbau astral atau spiritual gitulah. Demikian Bu Zakia. Jadi pakainya apa Dok tadi kalau untuk depresi herbalnya itu? Pakainya tadi apa adaptogenik itu kayu legi tadi ya, kayu legi, kemudian pakai ginseng ya, ginseng, kemudian ginkgo biloba ya, kemudian bisa juga dikombinasi menggunakan lavender tadi. Jadi itu Bu Zakia. Harus diminum atau pakai untuk ruangan ini? Kalau yang lavender di ini lewat ruangan, tapi kalau yang kayu legi, kemudian ginseng, ya, kemudian ginkgo biloba itu bisa diminum, dikonsumsi minum biasa. Ada yang sudah kemasan belum dokter? Maksudnya yang udah packingan ready gitu, yang bisa saya beli gitu? Kalau yang ginseng, ya ginsengnya yang banyak dipakai itu Panax ginseng yang dari Korea. Tapi ada juga yang ginseng India itu somnifera ya. Itu juga bisa. Itu yang ready nanti monggo Ibu bisa nanti kami siapkan apa namanya? Karena ginseng Korea ini ya harganya rada premium lah kalau ginseng Korea. Ginseng Jawa saya belum tahu apakah juga mempunyai khasiat yang sama. Ginseng Jawa itu biasa disebut som. Nah itu kayaknya saya lebih memilih yang ginseng Korea Bu.
karena memang yang penelitian-penelitian yang banyak itu untuk adaptogenik pada kasus depresi itu pada ginseng Korea. Begitu, Bu. Makanya maaf izin minta nomor WA dokter boleh enggak? Oh ya, monggo 0822 0822 2070 2070 9977. Maaf berapa, Dok? 9977. Saya ulang maaf ya, 0822 2070 9977. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa, kita tahu betul akhirnya mempelajari obat herbal menjadi kekayaan lokal genius, lokal wisdom yang ada di sekitar kita, dan sebenarnya pengobatan zaman dulu dari agama kita, ahli-ahli tabib-tabib muslim ataupun bahkan tabib-tabib Jawa zaman dahulu kala ternyata jauh sudah lebih dahulu untuk pelajari dan sekarang dikupas secara ilmiah oleh Dr. Kintoko Apoteker, sehingga ada hubungan sinergitas bahwa memang dulu itu juga ada dengan pengobatan-pengobatan yang sering kali kita melihat dalam film-film terdahulu. Begitu ya Dr. Kintoko. Dan sebagai penutup, mohon berkenan memberikan simpulannya ataupun closing statement 5 menit ke depan, monggo Dr. Kintoko terkait dengan herbal sakinah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah ini adalah maha dalam segala hal, selain maha pencipta dengan menciptakan seluruh alam jagat raya ini, termasuk di dalamnya adalah tumbuh-tumbuhan. Tapi Allah juga maha penyembuh ya, maha penyembuh. Artinya likulidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari obatnya. Tidak mungkin kemudian Allah langsung turunkan obatnya untuk penyakit ini langsung ini dan seterusnya. Tetapi itu lewat suatu ikhtiar yang mendekatkan antara pembuktian secara empiris atau pengalaman dan kemudian diarahkan kepada pembuktian secara ilmiah atau rasional, dan disitulah kemudian bertemunya antara penyakit dengan obatnya, dan dengan izin Allah biidznillah maka dia sembuh gitu. Itu konteks yang kita pahami. Maka salah satu modalitas yang bisa menjadi penyembuhan, jalan kesembuhan dan penyembuhan kita itu salah satunya adalah dengan menggunakan herbal, dan Allah menyediakan di dalam herbal itu zat-zat aktif yang nanti secara rasional itu akan dikembangkan lewat teori farmakodinamik, yaitu ketemunya zat aktif itu dengan reseptornya dari penyakit itu. Maka ketika reseptor itu pas seperti kunci dan gemboknya, maka dengan izin Allah sakitnya itu bisa diatasi dengan baik. Demikian kupasan yang saya sampaikan. Terima kasih Prof. Samsul Hadi, Ki ABC, Pak Leli, dan juga semua senior-senior saya di sini dan seluruh hadirin yang telah mengikuti kajian pagi hari ini. Semoga dicatat sebagai amal soleh kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Kintoko. Baiklah Bapak Ibu, nomor WA Dr. Kintoko sudah saya kirimkan di WA Group, dan saya informasikan spesial hari Ahad ini tanggal 13, sesi pagi kita akan berbicara herbal, sudah disampaikan oleh ahlinya Dr. Kintoko Apoteker. Sesi kedua nanti pukul 8.30 kita akan berbicara masalah ekonomi terkait dengan resesi global bersama Bapak Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro. Link Zoom maupun Zoom meeting ID-nya maupun kodenya sudah saya share juga di kolom chat. Silakan Bapak Ibu nanti jangan lewatkan bersama ahlinya ekonom Indonesia Bapak Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro. Kita akan berbicara masalah resesi global, mempersiapkan secara lahir dan batin. Baiklah Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Berkenan Bapak Profesor Dr. Samsul Hadi
untuk memimpin membacakan doa. Disilakan. Ustadz Dr. Kintarko, Bapak Ibu, rahimahullah, marilah kita sempurnakan lagi dengan berdoa, bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan menjadi ilmu yang tafa'u bihi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillahi hamdas syakiri, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rizki yang mencukupi, wa shifaan min kulli da'in wa saqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kami kesehatan sehingga kami bisa mengembangkan ilmu, bisa memanfaatkan rizki yang Kau anugerahkan kepada kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami tambahan ilmu dan pemahaman akan ilmu tersebut. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa. Berikanlah kami, tunjukkanlah kami yang benar itu ternyata sebagai suatu kebenaran. Warzuqna tiba'ah, sehingga kami bisa mengikutinya. Allahumma arinal batila batilah. Ya Allah, tunjukkanlah hal-hal yang batil itu sebagai suatu kebatilan. Warzuqna tinaba, kemudian kami bisa menjauhinya. Ya Allah, a'udzubika min ilmin la yanfa wa min naqsin la yaqma wa min du'ain la yusma. Ya yusma. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari keinginan-keinginan yang tidak pernah merasa puas, dari doa-doa yang tidak pernah Engkau dengarkan. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah amalan-amalan salat kami, wa jami'a ibadatina, dan semua ibadah-ibadah kami. Allahumma ya Allah, taqabbal ulumana. Ya Allah, terimalah ilmu kami sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini maturun Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Pak Abiji. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Ternyata tidak terasa kita sampai di waktu pukul 7.35. Sekali lagi ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dr. Kintoko Apoteker. Tidak kapok, ternyata luar biasa. Kita untuk selalu berbagi ilmu. Dr. Kintoko luar biasa, jamaah sekalian. Ini menjadikan jariah bagi panjenengan karena ini di live streaming, sehingga jamaah semuanya juga akan ikut untuk mendengarkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami sampaikan, kita akan kembali bertemu nanti pukul 8.30. Bapak Ibu jangan lewatkan, hari ini spesial, hari ini luar biasa. Sampai bertemu kembali nanti pukul 8.30 bersama Bapak Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro. Dari saya, kami cukupkan sampai di sini. Siang ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika rindu, panggil saya lagi. Nasibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bapak Ibu, matur nuwun semuanya. Bu Ake Jakarta, terima kasih. Nanti gabung lagi Bu Ake bersama Prof. Martani. Pak BJ. Nun sewu ini saya kepancal tadi. Enggak apa-apa. Nanti bisa membuka di YouTube-nya.
Ya, oke. Konten YouTube-nya aja, Mas. Ada. Ya. Nanti kirimkan di Al Jihadi Berbagi. Ini mantap kajiannya hari ini. Siap, matur nuwun. Oke, terima kasih. Jumpa Nah, nanti juga 8.30 keilmuan mengkaji ekonomi. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan sambil menantikan menuju pukul 8.30 Romo Harsoyo, senior kami dari UI, matur nuwun. Semuanya yang tidak bisa disebutkan nama-nama indah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri, saya end meeting. Selamat menantikan menuju pukul 8.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kanti. Waalaikumsalam Ketemu lagi pukul 8.30 Bu Kanti. Malam. Insya Allah. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Amin. Matur nuwun. Bareng pamit saya meeting Prof Samsul. Monggo.